Kawasan Jalan Gajah Mada Denpasar saat ini telah menjadi kawasan heritage di kota Denpasar. Ternyata tersemat sejarah yang menjadikan kawasan tersebut pada masanya merupakan pusat niaga dan bisnis terbesar, dihuni oleh mayoritas kaum etnis Tionghoa dan Arab. Sampai saat ini, di kawasan heritage Jalan Gajah Mada dijadikan kawasan kota tua Denpasar. Hal tersebut disebabkan karena, bangunan-bangunan yang dikategorikan heritage building tersebut memiliki nilai estetik dari eksterior maupun interiornya. Terkait sejarah singkat datangnya serta keberadaan kaum etnis Tionghoa dan Arab. Dan dijadikannya kawasan Gajah Mada sebagai pusat niaga dan bisnis terbesar kala itu menurut, salah satu sejarawan Bali, Profesor Dr. A. Bagus Wirawan, S.U. di Denpasar menyampaikan. Kawasan Jalan Gajah Mada itu memang heritage-nya itu kan dia berusia lebih dari 50 tahun jelas. Jadi kawasan itu dan terutama Pasar Badung dan terutama lagi ada istilahnya dulu itu kampung pecinan, kampung Arab, itu dua ciri itu biasanya etnis Cina atau Arab itu biasanya dia sekitar pasar lah gitu. Sehingga ini berkembang setelah Puputan Badung itu, artinya pasar yang ada sekarang di lapangan yang disebut lapangan Puputan Badung Gusti Ngurah Madya Agung itu dulu pasar sebenarnya itu pasar. Tapi kemudian karena Puputan di situ ya itu kalah perang ya itu ditata oleh Belanda. Puri itu dijadikan kantor oleh Belanda, itu Puri Denpasar itu dijadikan kantor Zuid Bali, kantor Afdeling Zuid Bali yang dikepalai oleh seorang asisten residen ya. Itu di rumah jabatan gubernur sekarang. Ini pasar yang letaknya di selatan dari pasar rumah jabatan gubernur ini terkonsentrasi di Pasar Badung sana. Kawasan Gajah Mada, Jalan Gajah Mada ini ya, itu dibangun Belanda yang membangun itu, dan 0 km. Nah, ini 0 km di ibu kota Afdeling Bali Selatan, Zuid Bali ini, yaitu Denpasar. 0 kilometernya, 0 km yang sekarang ini di depan rumahnya Pak Gubernur kan ada KM 0. Nah, itu Belanda yang membuat seperti itu. Itu karena kan kampung pecinan dasarnya. Oh, pecinan ya. Kampung pecinan sama kampung Arab kan. Itu yang menjadi ciri sehingga dijadikanlah itu, dan itu karena lebih dari 50 tahun itu wajib berdasarkan undang-undang cagar budaya ya harus dilindungi. Itu maksudnya ya. Datangnya warga Arab dan Cina ke daerah kawasan Gajah Mada diperkirakan telah datang sebelum Puputan Badung bergejolak. Setelah terjadinya Puputan Badung tersebut, kemudian bangunannya ditata kembali oleh Belanda. Ditata ulang jalan dan bangunannya, di mana untuk warga Arab dan di mana bangunan untuk warga Cina saat itu. Menurut Wirawan, Belanda kala itu dapat dikatakan satu sisi melakukan eksploitasi menguras kekayaan bumi Indonesia. Akan tetapi, di lain pihak Belanda juga melakukan politik etis.